Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Ramadhani Nurza dengan NIM 20103011124. Perkenalkan, saya Reni Melinda dengan NIM 2010301116. Perkenalkan, saya Wahyu Iksanur Rahman dengan NIM 2010301119. Di sini kami akan melaksanakan tugas praktikum pada materi spina bifida untuk modul tumbuh kembang trauma di kelompok B4. Nah, di sini kami mendapatkan skenario 5 dengan skenario yaitu pasien merupakan anak perempuan umur 4,5 tahun dengan myelomeningocele yang dioperasi pada 6 bulan yang lalu. Namun anaknya keluhannya tidak bisa jalan sendiri, sering tantrum dan menolak sesi terapi. Anak tidak kooperatif selama terapi diberikan. Adanya kelemahan otot iliopsoas, otot adduktor hip, dan otot quadriceps femoris. Nilainya adalah 3. Pasien menggunakan polipropilen TLSH Kavo. Di sini kami akan membuat video manajemen fisioterapi dari pemeriksaan sampai intervensi. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang juga. Saya Anis Ramadhani Nurza, biasanya dipanggil Anis. Saya ini adalah fisioterapi di rumah sakit ini yang nantinya akan membantu anak ibu dalam pemulihan anak ibu. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada ibu. Atas nama anak siapa ya Bu? Nama anaknya Eksan. Eksan. Ibunya siapa namanya? Reni. Reni, oke. Usia anaknya berapa tahun Bu? 4 tahun 6 bulan, 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Alamat? Alamatnya di Mogotirto. Oke. Sebelumnya anak ibu ini sekarang ini sedang mengalami keluhan apa? Itu kan ada benjolan di punggungnya, punggung belakang bagian bawah. Terus habis itu baru-baru ini dioperasi. Nah terus tapi masih sampai sekarang tuh masih ada terasa nyeri. Terus juga belum bisa berjalan. Itu aja sih. Kalau dari data medisnya ini operasinya sekitar 6 bulan yang lalu ya Bu? Iya. Oke. Berarti udah lama belum bisa jalan itu. Berarti dia udah operasi 6 bulan yang lalu ya. Oke, saya ingin menanyakan riwayat kehamilan ibu nih. Waktu ibu hamil kemarin itu ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu apa tidak? Kalau diingat sih karena waktu itu nggak tahu kalau misalnya lagi hamil, jadi nggak ada minum obat atau minum vitamin gitu. Oke. Waktu hamil, selama hamil itu pernah jatuh apa enggak Bu? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nah, waktu kelahiran anaknya ibu ini, si Eksan ini apakah cukup bulan? Iya, cukup bulan. Waktu itu juga lahirannya di rumah sakit normal. Terus kalau waktu lahiran tuh udah didiagnosa sama dokter kalau kena spina bifida. Oh, oke. Untuk sekarang ini aktivitas buang air kecil, buang air besarnya gimana Bu? Apakah lancar atau tidak? Enggak lancar. Oke. Sebelum dioperasi nih, udah berobat kemana aja Bu? Pernah cuman ke dokter aja sih Mbak. Terus kalau misalnya diajak latihan gitu juga anaknya suka suka ngomong gitu. Keluarga ada Bu yang mengalami hal sama? Nggak ada. Dari semua data-data yang sudah Ibu jelaskan tadi dengan keluhan-keluhan anak Ibu sekarang, maka saya akan mengambil tindakan untuk memeriksa anak Ibu, dan nantinya jika sudah semuanya selesai diperiksa, kita akan melakukan beberapa latihan untuk meningkatkan pergerakan dari anak Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu menyetujuinya? Iya. Oke Adek, perkenalkan nama kakak Reni. Di sini kita mau melakukan pemeriksaan dulu ya. Oke, sekarang Adek bisa miring ke sana, tapi nanti kalau misalnya itu saya bantu. Sekarang tekuk dulu kakinya. Tekuk, oke, miring. Iya, udah. Kakinya bisa dilurusin lagi. Oh, sakit ya, Dek? Sakit. Oh iya, maaf ya, pelan-pelan aja kok. Oke.
Ade udah berapa lama dioperasi, ingat nggak? Udah bulan-bulan kemarin. Oh, bulan-bulan kemarin. Setelah dari hasil tadi yang sudah dilakukan pemeriksaan, yang pertama ada inspeksi statis. Di sini kita melihat anak secara diam. Jadi di sini anak memakai ortose. Lalu yang kedua, anak tampak menahan nyeri. Selanjutnya tidak terlihat adanya odem. Nah, untuk bagian incisinya di sini sudah hilang dan tidak ada benjolan. Baik, untuk inspeksi dinamis di sini pasien datang dengan digendong orang tuanya, lalu masih ada keterbatasan gerak pada bagian lumbal sampai anggota gerak bawah. Nah, untuk palpasinya di sini pasien merasakan adanya nyeri tekan, lalu pasien tidak terdapat odem di bagian incisinya. Oke Adek, selanjutnya kita mau pemeriksaan. Sekarang bisa angkat kakinya ke atas seperti ini, bisa nggak? Oke, sampai sini aja, terasa sakit? Oke, turunin lagi pelan-pelan. Lalu sekarang tekuk lututnya, seperti ini, ditekuk, iya. Terus apakah terasa sakit Dek? Nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Sekarang bisa dilurusin lagi. Sekarang pergelangan dari kakinya bisa diangkat ke atas. Sakit nggak? Diturunin lagi ke bawah. Kalau sakit bilang ya. Sekarang ke dalam dan keluar. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya di sini kakak mau pegang kakinya ya Dek ya. Nanti kalau misalnya udah diangkat kakinya terus sakit, Ade bisa bilang aja ya. Oke. Sakitnya Dek? Oh, belum. Iya, Udah. Sakit? Iya. Oh enggak. Udah sakit? Iya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan tajam tumpul, di mana karena pasien ini ada mengalami gangguan di L3 dan L4-nya, jadi kita coba tes di saraf yang bagian saraf yang menginervasinya, itu pada bagian paha. Adek, ini yang sedang kakak gores di kaki Adek ini tumpul ya. Nah, kalau yang ini, nah ini tajam, oke. Nah sekarang ini tajam apa tumpul? Tumpul. Oke. Kalau ini? Tumpul. Tumpul. Nah kalau ini? Tajam. Oke, kita coba di kaki sebelahnya ya. Nah kalau ini apa? Tumpul. Tumpul. Kalau ini? Tajam. Tajam. Kalau ini? Tajam. Oke. Dilihat bahwa pasien ini bisa membedakan mana yang tumpul dan mana yang tajam. Kita akan melakukan pemeriksaan tes refleks, di mana di sini kita coba dari tes refleks patelanya dulu. Kita coba ya. Menandakan bahwa pasien ini tes refleksnya positif. Baik, sekarang kita melakukan intervensi pada pasien dengan aktif asistif gerakannya, yaitu pada AGB. Baik Adek, coba angkat kakinya ke atas. Sampingnya lagi diangkat ya, terus. Coba ini kakinya ke atas. Oke. Ke bawah. Yang
Coba lututnya ditekuk. Satunya lagi. Kita masuk lagi pada intervensi di mana kita akan melatih transfer ambulasi pasien dari duduk terlentang ke miring, lalu dari duduk miring ke dari tidur miring ke duduk. Baik adik, ini tangannya ada di samping sini, ya. Lalu kakinya ditekuk yang satunya, kita jatuhkan ke sini, ya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, ini cara yang benar buat tidur terlentang ke miring. Lalu dari tidur ke miring ke duduk, ini tangannya begini, teruskan di samping ini, ya, kakinya ditekuk ke sini, ini satu kakinya di situ ya. Nah, sikunya ini nanti mendorong ke bawah ya, buat bantu itu, oke? Nah, ini dipegang sini, lalu buat pegangan, oke? 1, 2, 3, dorong. Ya, seperti ini. Oke, kita nyaman duduknya? Sudah. Selanjutnya kita latih pasien dari duduk ke berdiri. Nah, nanti ada step selanjutnya yaitu dari berdiri ke jalan mengelilingi bed. Baik adik, coba turun dari bed, apakah sudah bisa? Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Instruksi. Coba jinjit kakinya. Coba jinjit. Ya, turunin. Jinjit lagi. Iya. Yuk, coba kita jalan pelan-pelan yuk. Pelan-pelan. Terus oke, kita lanjut latihannya ya. Yuk, angkat kakinya. Terus ya. Terus satunya lagi, yuk, dapat ya pelan-pelan. Ya. Terus yang bisa. Oke. Baik, itu pelatihan yang bisa dilakukan pada anak yang terkena spina bifida. Baik Ibu, saya di sini ingin menanyakan beberapa hal mengenai aktivitas anak di rumah ya Bu ya. Nah, untuk makan itu apakah masih dibantu, apa bisa makan sendiri atau masih gimana Bu? Makannya udah bisa sendiri, nyuapin makanan sendiri pakai sendok gitu. Cuman kalau misalnya diambilin masih diambilin itu. Oke. Kalau mandi dia masih dimandiin atau Ya gimana? masih dimandiin. Oke. Kalau untuk pakai baju gimana Bu? Seperti mengancingkan baju itu bisa sendiri? Belum. Oh, belum. Nah, terus untuk buang air besarnya gimana Bu? Apakah masih sulit? Kurang lancar sih buang air besarnya, terus karena dia juga pakai autosef kan. Nah terus ya masih, kalau misalnya pengen buang air besar ya masih digendong. Buang air kecilnya juga sama? Iya sama. Untuk
kasih. Nah baik Ibu, mungkin untuk latihan di rumah bisa ini ya Bu, menggerakkan dari kakinya itu biar nggak diam terus di tempat tidur. Nah bisa latihan menggoyang-goyangkan kaki atau mencengkram dari jari-jari kakinya itu juga bisa. Untuk kembali ke sini lagi itu kapan ya Bu? Untuk kembali ke sini lagi mungkin lusa. Nah kita lihat dari perkembangannya dari anak ibu ini nanti seperti apa. Kalau misalnya sudah ada kemajuan, sudah ada perkembangan, mungkin dalam sebulan ini atau beberapa bulan ke depan untuk prosesnya sudah bisa dibuka. Terima kasih Bu atas kunjungannya ke sini. Semoga anak ibu cepat pulih dan kita ketemu lagi lusa ya Bu. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.